Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semuanya tetap sehat ya. Kita harus jaga kesehatan, harus rajin-rajin cuci tangan, dan juga selalu pakai masker jika keluar rumah. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Yuk sama-sama ambil sikap doa yang baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, untuk memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memuji kebesaran nama-Mu, kiranya berikan kami semangat Tuhan, supaya kami boleh memuji Engkau dengan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, yuk bangkit berdiri. Kita mau gerakan badan kita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik sudah gerak semua. Ya, kita sudah memanaskan badan kita. Sekarang kita mau sama-sama pujikan firman ini. Ya, kita mau sama-sama masuk ke dalam hadiratnya, supaya kita boleh menerima firman-Nya dengan baik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu.
Happy Sunday semua. Hari ini kita akan belajar tentang Nikodemus. Sebelum belajar firman Tuhan tentang Nikodemus, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan hingga hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Jadikan hati kami Tuhan tanah yang paling subur dan siap ditabur oleh firman-Mu. Berkati kami juga Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan dalam firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Judul perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengatur Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang yang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata.
bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, setelah kita membaca, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Nikodemus ini? Ada seorang dari mazhab Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin Bani Israel. Pada waktu malam ia datang kepada Isa lalu berkata kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Allah, karena tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda ajaib seperti yang engkau lakukan jika Allah tidak menyertainya." Sabda Isa kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali pada masa tuanya? Dapatkah ia masuk untuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya, lalu dilahirkan kembali?" Sabda Isa, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran oleh sebab aku sudah berkata kepadamu bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dikehendakinya, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Jawab Nikodemus kepadanya, "Bagaimana semua perkara itu dapat terjadi?" Sabda Isa kepadanya, "Engkau adalah pengajar orang Israel. Tidakkah engkau mengerti perkara-perkara itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kami ketahui, itulah yang kami katakan. Dan apa yang sudah kami lihat, itulah yang kami saksikan. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jika kamu tidak percaya ketika aku berbicara tentang perkara-perkara duniawi, bagaimanakah kamu dapat percaya jika aku berbicara tentang perkara-perkara surgawi? Belum pernah ada seorang pun yang naik ke surga, selain dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Nabi Musa telah meninggikan ular tembaga di padang gurun, begitu jugalah Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Sang Anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Sang Anak tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah telah mengutus Sang Anak ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya melalui Dia, dunia ini diselamatkan. Yang dapat kita pelajari adalah, yang pertama, Nikodemus adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Pasti kedudukannya sangat besar di dalam Israel waktu itu, karena dia pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Dan dia juga seorang Farisi yang bisa menghafal seluruh hukum Taurat. Nikodemus adalah orang yang rendah hati dan juga bertanya pada Yesus. Walaupun dia seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi, dia tidak malu dan dia tetap ingin bertanya-tanya tentang Yesus. Apa sih yang Tuhan inginkan dari kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk melihat kerajaan Allah? Yang ketiga, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Nah, ini seperti yang dikatakan di firman Tuhan kan. Dan yang percaya tidak akan dihukum, yang tidak percaya akan dihukum. Ya, ini karena kita harus percaya pada Tuhan, karena barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, hukumannya itu sangat mengerikan ya. Itu membuat kita binasa. Dan kata lain, kita akan hidup di neraka setelah kita menerima pengadilan dari Tuhan. Nah, tadi ada kata dilahirkan kembali. Jadi, apa itu dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali adalah lahir dari air dan roh. Maksudnya adalah hidup baru di dalam Tuhan. Nah, di gambar ini ada contoh ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis Yesus.
Nah, ini contoh baptisan air. Bagaimana cara hidup baru dalam Tuhan? Dengan mengubah sikap hidup kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan nama lain dari dilahirkan kembali adalah dibaptis. Ada 3 jenis baptis, yaitu air, Roh Kudus, dan api. Dan contoh Tuhan Yesus adalah air. Yang Roh Kudus itu seperti murid Yesus, contohnya seperti Petrus dan Yohanes yang menerima baptisan Roh Kudus akan menerima karunia-karunia dalam pelayanan mereka. Sedangkan baptisan api itu seperti membuat seseorang menderita dengan tujuan untuk memurnikan iman mereka. Contohnya kalau baptisan api itu seperti Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak. Itu salah satu contohnya di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru, contohnya seperti Tuhan Yesus yang akan disalibkan, itu juga menggunakan baptisan api karena Tuhan menderita untuk memurnikan iman. Selanjutnya, kenapa kita tuh harus dibaptis sih? Nah, dibaptis itu sebagai tanda orang percaya atau bukti iman kita pada Yesus Kristus. Nah, tadi kan ada kata-kata di firman Tuhan yang kita baca tadi, karena apa yang hidup dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, maksud kata daging adalah sifat duniawi manusia. Jadi, kita harus hidup menurut roh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, ini alasan ketiga kenapa harus dibaptis, yaitu tidak masuk ke hukuman kekal atau neraka. Nah, kalau kita tahu kalau di neraka itu pasti kita akan disiksa mati-matian, tapi kita tuh nggak benar-benar mati. Jadi, misalnya tangan kita disuntik gitu ya, misalnya kayak disuntik, harusnya kan berdarah. Nanti berdarahnya tuh hilang, nanti kayak kamu suntik kembali gitu. Kesimpulannya adalah kita tuh harus dibaptis agar kita diselamatkan dari hukuman atau kebinasaan. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan oleh anak Tuhan zaman sekarang. Dan ini bukan sesuatu yang harus dilakukan maksudnya terpaksa, karena ini juga merupakan karya Roh Kudus. Jadi kita harus peka terhadap panggilan Roh Kudus untuk dibaptis. Nah, selanjutnya kita juga mau meneladani Nikodemus maupun seorang Farisi pemimpin agama Yahudi yang dekat pada Yesus dan memiliki sikap rendah hati dan suka bertanya. Nah, kita mau belajar dari Nikodemus, kita harus rendah hati. Rendah hati itu tidak melihat jabatan, tidak melihat tingkatan kita. Jadi, walaupun seperti Nikodemus, dia adalah pemimpin agama Yahudi, tapi dia itu rendah hati pada Yesus. Walaupun jabatannya tinggi, dia tidak tinggi hati, tapi dia itu suka bertanya dan memiliki sikap yang rendah hati. Nah, selain itu, Nikodemus tuh orang yang benar-benar punya pengetahuan yang luar biasa gitu ya, ingatan yang luar biasa, karena dia tuh seorang Farisi. Nah, kalau kita tahu seorang Farisi itu harus bisa menghafal hukum Taurat dari awal hingga akhir tanpa kesalahan, titik komanya pun ingat. Nah, sedangkan kita aja betul-betul ingat satu ayat aja, itu aja kita betul-betul ingat semuanya, titik komanya juga betul-betul ingat. Nah, ini menunjukkan bahwa Nikodemus tuh selain pemimpin, dia juga punya pengetahuan yang tinggi, tapi memiliki sikap rendah hati dan suka bertanya.
Yeay, kita sudah belajar tentang Nikodemus hari ini. Sekarang, mari kita berdoa untuk tutup ibadah kita pada pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita tentang Nikodemus. Tuhan, ajari Tuhan, kami bisa seperti Nikodemus Tuhan, walaupun memiliki pengetahuan dan jabatan yang tinggi Tuhan. Kami Tuhan mau punya sikap yang rendah hati Tuhan, mau punya sikap yang suka bertanya Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dapat melakukan hal yang dilakukan Nikodemus, karena kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, telah belajar firman Tuhan pada hari ini. Selain itu Tuhan, kami juga belajar Tuhan tentang baptisan, yang merupakan bukti iman kita Tuhan kepada Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan dapat menerima panggilan baptisan itu Tuhan, sehingga kami Tuhan bukan dibaptis dengan cara terpaksa Tuhan. Juga kami Tuhan tahu Tuhan bahwa jika kami tidak percaya Tuhan, kami akan dihukum Tuhan. Dihukum dalam siksaan api neraka Tuhan, kebinasaan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup dalam kebinasaan. Kami mau Tuhan memiliki hidup yang berarti seperti yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini sudah mengajar kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kami dapat melakukannya karena kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana adik-adik? Kita barusan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita menjadi pelaku firman. Pengumuman untuk minggu depan, kita masih ada ibadah loh. Jangan lupa ya untuk join dan juga ajak teman-temannya sebanyak mungkin karena kita akan ibadah FaceTime. Jadi jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman, share link ke teman-teman sekolah kalian, teman-teman bermain. Pokoknya semuanya diajak ya. Oke, see you next week and God bless you. Dadah.